هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan membaca ayat yang ke-42 sampai 47 dari surah Al-Qalam yang kita ambil dari tafsir Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Dan telah kita baca sebagiannya. Di malam hari ini kita melengkapi ayat-ayat yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari ketika betis itu dibuka, kemudian mereka diminta untuk bersujud dan ternyata mereka tidak mampu, yaitu kelak pada hari kiamat. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Tertunduk pandangan-pandangan mereka pada hari itu dan mereka diliputi dengan dhillah. Dhillah itu kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Padahal dahulu ketika di dunia mereka diminta, diseru untuk bersujud dalam keadaan mereka selamat, dalam keadaan kalau mereka mau mereka mampu. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, biarkan saya, wa man yukadzibu bihadzal hadits, biarkan saya yang mengurusi orang-orang yang mendustakan Al-Quran ini. Jadi Allah mengatakan, bukan urusanmu wahai Muhammad. Biarkan itu urusan siapa? Allah. Termasuk menteri-menteri yang kita tidak mampu ngurusi ini. Biarkan Allah yang ngurus ya. Antum kok kayak ketakutan gitu. Biarin aja Allah yang ngurus. Ada menteri yang kemudian sekarang lagi viral. Pulang kunjungan langsung makan sate, rokoknya cerutu. Yang antum tahu harganya berapa? Per 10 bijinya itu jadi sak cepete 10. Itu $4.250. Berarti satunya $425. Tak hitung no. Ya, saya hitungkan dengan harga dolar hari ini. Lah, hari ini lebih 15.000? 16.800. 16.800 kali 425. Jadi satu batangnya itu 7.140.000. Bayangin, dalam keadaan rakyatnya cari air susah, makan susah. Bahkan hari ini saya dapat kiriman dari teman di Aceh, itu ada tempat yang tidak bisa makan kecuali dapat bantuan dari relawan, bukan dari pemerintah. Jadi kalau bukan dari relawan,
Dapur umumnya pemerintah tidak sampai situ. Coba, subhanallah. Ada lagi yang bohongi presiden. Masya Allah. Aman Pak Presiden. Sudah, mayoritas sudah menyala. Menyala bangku. Subhanallah. Sudah, maka disebutkan, fadharni, biarkan aku, yaitu Allah yang mengurusi mereka. Wa may yukadzibu bihadzal hadits, biarkan menjadi urusanku orang-orang yang mendustakan Al-Quran ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berikan tahapan untuk mereka. Tahapan itu apa? Ya tahapan untuk menuju kebinasaan. Tinggal sedikit demi sedikit. Atau kalau bahasa kita, Allah akan mengistidraj mereka dengan arah yang mereka tidak tahu. Nah, itulah namanya istidraj. Jadi tidak ada ceritanya istidraj kemudian orangnya sadar. Tidak mungkin. Karena rumusnya istidraj itu orangnya pasti yang diistidraj tidak sadar. Istidraj itu apa? Orang maksiat, gak tahu ibadah, membangkang dari aturan Allah, lah kok uripe penak. Nah, itu istidraj. Dan antum jangan berharap mereka sadar. Karena Allah mengatakan min haitsu la ya'lamun. Dari tempat arah yang mereka tidak menyadarinya. Jadi mereka nganggap biasa saja gitu. Wa umli lahum, aku berikan waktu untuk mereka. Inna kaidi matin, karena tipu dayaku begitu kokoh, keras, kuat. Am tas'aluhum ajra, sampai Allah itu tanya sama Nabi Muhammad dalam keadaan Allah paling tahu keadaannya Nabi Muhammad. Muhammad, apakah ketika berdakwah engkau itu minta bayaran sama mereka sampai mereka itu tidak mau dengerin dakwahmu? Karena apa? Mereka terbebani oleh hutang yang memberatkan. Am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin muthqalun. Apakah kamu minta bayaran? Sampai pada akhirnya untuk mendengarkan dakwahmu, mereka harus terbebani dengan hutang yang begitu berat. Ini merupakan asas dasar dakwah. Jadi hukum awal dakwah itu majanan, gratis. Da'i kerjo. Dakwah ini kewajiban. Da'i harus kerja. Tapi repot ya. Sekarang kadang-kadang sok waktunya habis buat dakwah itu apa ya? Saya punya satu cerita, nanti insya Allah Anas share nanti di grup yang dulu pernah kita bikin, grup DIN. Ada satu ulama hadis yang ada di Afrika Selatan. Itu ngajarnya ba'da subuh sampai syuruk. Nanti ngajar lagi ba'da asar sampai menjelang maghrib, ngajar lagi ba'dal maghrib sampai isya. Setelah syuruk sampai zuhur kerja. Padahal sudah tua renta. Antum tahu kerjanya apa? Jualan air keliling kampung. Jadi dia ngambil air di sumur yang cukup jauh, ditempati kaleng-kaleng begitu, dikelilingkan ke kampung, ngisi air di rumahnya orang-orang itu. Ulama ahli hadis. Oh ini mulia ini. Artinya apa? Punya izzah. Punya apa? Izzah. Maka sama Allah ditanya, apakah kamu minta bayaran dari dakwahmu itu? Sampai mereka merasa terbebani dengan hutang untuk membayar dirimu. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun, atau jangan-jangan mereka itu yang menolak dakwahmu, mereka punya ilmu tentang gaib. Maksudnya gaib di sini apa? Mereka ngerti surga, mereka ngerti neraka, dan seakan-akan mereka punya jaminan bakal selamat dari api neraka. Fahum yaktubun, akhirnya mereka ngarang-ngarang sendiri. Nah ini masalah ini, Masya Allah. Antum tahu negara kita sekarang, ini yang pengarang bahasa Suryani jadi tokoh. Tahu pengarang bahasa Suryani? Inna maqali rahmatan fa Allahu. Tapi kalau itu kalau bahasa Suryani, kalau bahasa semut, gufron. Jadi menyesuaikan bentuknya. Makhluknya kecil tambah cilik suara nih. Semut. Ada lagi bahasa kala jengking. Masya Allah. Jadi tokoh nasional. Antum bayangin. Jadi kita ini mau dibawa kemana? Dan itu jamaah, kalau kita mau jujur, itu apa? Itu melecehkan agama Islam, kalau mau jujur. Karena Mama Gufron ini, kita sebut nama aja, tidak jadi masalah. Itu bukan cuma orang Muhammadiyah yang menentang dia. Orang NU menentang dia. Bahkan tokoh-tokohnya NU yang menentang dia. Ini bahasa apa iki? Bahasa apa ini? Tapi ya sudahlah ya. Kita lanjutkan saja. Ilyas, bagaimana, sehat? Antum 2 tahun setengah tidak muncul. Alhamdulillah sehat walafiat antum. Sudah, sekarang kita lanjutkan membaca yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Atau jangan-jangan antum ikut Mama Gufron? Enggak ya.
Alhamdulillah. Ini murid sudah sejak lama, Masya Allah. Dan rumahnya jauh di Blitar sana. Dan naik motor. Bahkan dulu, waktu masih istiqomah ada kajian suling, antum ikut suling. Subuh keliling, beliau itu tidak pernah telat. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sudah, kita lanjutkan. Apa yang Allah sebutkan di sini? Yauma yukshafu an saqin. Pada hari ketika betis itu disingkap. Itu disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Apa dikatakan oleh beliau? An amrin azimin. Jadi istilah betis itu adalah kiasan untuk suatu perkara yang besar. Jadi ketika Allah mengatakan pada hari betis itu disingkap, kainnya disingkap, itu menunjukkan pada hari itu tersingkaplah masalah yang begitu besar. Apa itu jamaah? Mulai kelihatan kiamat, kelihatan surga, kelihatan neraka. Nah, ketika semua itu oleh Allah disingkap, ya sudah pada akhirnya iman di saat itu tidak lagi bermanfaat. Karena iman itu bermanfaat ketika kita tidak mampu melihat, tapi kita mengimani. Manfaat. Tapi ketika sudah oleh Allah dipertontonkan, kiamatnya terjadi, surganya oleh Allah ditunjukkan, nerakanya oleh Allah didekatkan. Itulah istilah yauma yukshafu an saq. Jadi artinya menurut Ibnu Jarir At-Tabari bukan betul-betul kain yang menutupi betis itu disingkap, bukan. Tapi ini makna apa? Kiasan, yang artinya Allah mengangkat tabir dari perkara besar yang waktu kita di dunia perkara itu belum bisa kita lihat. Maka nanti pada hari kiamat sama Allah diapain? Dibuka. Maka saya senang sekali mengungkap ucapannya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan apa? Lau kushifal ghita ma zada fi imani syai'a. Kalaulah penutup tabir alam ghaib itu oleh Allah diangkat, jadi alam ghaib itu sekarang kelihatan dengan mata. Apa kata Sayyiduna Ali? Tidak akan menambahkan imanku sedikit pun. Karena apa? Ketika itu tertutup pun, aku sudah mengimaninya. Wah, ini kan yang mantap ini imannya ini ya. Nah, termasuk antum mengimani nikmat kubur. Itu kalau masih imannya iman Senin Kemis, kadang iman kadang lali, ya wedi mati. Tapi kalau antum mengimaninya dengan keimanan yang kokoh, bahwasannya alam kubur itu alam di mana Allah akan memberi nikmat kepada orang yang beriman, maka kalimat kuburan itu tidak akan terlalu mengerikan. Kenapa? Karena apa yang terjadi di alam barzakh saat ini untuk kita kelihatan apa enggak? Enggak. Yang menjadikan kita mampu meyakininya adalah keimanan kita. Maka yang diasah apanya? Imannya. Dan iman itu tidak mungkin terasah kecuali dengan ilmu. Nah, maka ngaji seperti ini memperkuat keimanan, menjadikan kalau kita pulang imannya tambah kuat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Ibnu Abi Najih, dan dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Najih an Mujahid, dari sahabat ya, dari seorang tabi'in yang mulia yang bernama Mujahid. Yang bernama siapa? Mujahid, muridnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika dia menafsirkan yauma yukshafu an saqin, pada hari di mana betis itu oleh Allah disingkap. Diapain? Disingkap. Apa kata Mujahid rahimahullah? Syiddatu al-amri. Jadi ini merupakan kiasan. Bahwasannya kalimat ketika betis itu oleh Allah dibuka penutupnya, itu artinya apa? Ini mengartikan keadaan yang sangat berat di hari itu, yaitu pada hari kiamat. Jadi hati-hati, siapkan mulai sekarang. Wa qala Ibnu Abbasin, dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, hiya awwalu sa'atin takunu fi yaumil qiyamah. Waput ini, Pak. Kalimat yauma yukshafu an saqin, di mana pada hari itu betis oleh Allah disingkap penutupnya, kainnya disingkap. Itu arti yang pertama, urusan yang begitu besar. Makna yang kedua, ini adalah kiasan dari apa? Dari rasa mengerikannya huru-hara hari kiamat. Nah, maka kata Abdullah bin Abbas, kejadian itu nanti adalah pada saat pertama di hari kiamat. Saat pertama itu berarti apa? Tiupan sangkakala yang pertama. Jadi malaikat kan dalam kisahnya itu namanya siapa?
Israfil. Itu niup sangkakala berapa kali? 2 kali. Tiupan yang pertama apa? Menghancurkan seluruh alam semesta dan mematikan makhluk-makhluk yang saat itu belum mati. Itu pertama. Tok, keluar pertama, alam semesta hancur. Itulah yang dibilang Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil wa takunul jibalu kal ihnil. Jadi gunung itu terbang, laut itu airnya tumpah. Jadi tsunami yang tidak dibayangkan oleh manusia. Kemudian dalam surah Al-Hajj dikatakan sampai manusia yang saat itu masih hidup itu melaku, itu sempoyongan kayak orang mabuk padahal dia tidak sedang mabuk. Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya dilempar. Seorang ibu yang sedang hamil, kehamilannya gugur. Wih, luar biasa. Itu kata Abdullah bin Abbas di awal waktu terjadinya kiamat. Baru nanti pada tiupan yang kedua, apa yang terjadi? Semua yang telah wafat oleh Allah kembali dibangkitkan. Waktu itu baru melek. Itulah dalam surat Yasin dibilang apa? Man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Orang-orang yang di kuburan itu mereka bilang apa? Man ba'athana min marqadina. Loh, kok tangi mana? Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Pertanyaan, kenapa alam kubur kok dibilang tempat tidur? Padahal ayat ini mengatakan tentang orang kafir, orang fasik, orang musyrik. Seharusnya kan mereka diazab di alam kuburnya. Kok mereka mengatakan mereka tidur? Bagaimana penjelasannya ini? Oleh para ulama dijelaskan dengan 2 perkara. Nomor 1, azab di alam kubur itu tidak selamanya. Disesuaikan dengan amalnya, nanti azabnya disempurnakan dengan 100% pada hari kiamat. Maka tentu orang-orang di alam kubur itu diazab sampai batas waktu tertentu. Setelah itu mereka akan bahasanya tidurlah. Baru ketika kiamat itu bangkit, maka mereka kaget. Maka dalam surat Yasin, Man ba'athana mim marqadina. Loh, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Itu pendapat yang pertama, bahwasannya azab kubur itu tidak kekal sampai kiamat, sesuai dengan amal perbuatan. Penjelasan para ulama yang kedua, dan itu dijelaskan juga di sini. Apa penjelasannya? Semua azab kubur mauquf, terhenti beberapa saat menjelang kiamat. Jadi beberapa saat menjelang kiamat, itu azab apa? Dihentikan semua sama Allah. Sehingga ketika azab itu terhenti, mereka merasa tenang. Lagi enak-enaknya mereka tenang, tiba-tiba langsung ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat peniup sangkakala. Bangkit mereka kaget, Man ba'athana min marqadina. Baru mereka melek. Mereka bilang apa? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Yo, ini yang Allah sebutkan dulu itu. Tapi saya terlanjur tidak percaya. Wa sadaqal mursalun. Dan sekarang saya meyakini para rasul itu ternyata benar. Tapi keimanannya saat itu telat apa enggak? Nah, maka mumpung belum telat, ayo ditandani sekarang. Sama seperti ayat apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau mereka baru sadar ketika masuk kuburan, yang duduk di sebelahnya ada botol miras. Apa namanya mirasnya itu? Itu antum tahu per botolnya 40 juta. Yang duduk begini itu, duduk begini, sebelahnya ada meja, ada botol miras itu. Pak siapa namanya kok lupa saya. Siapa? Oke. Masya Allah. Itu mirasnya dicek di daftar harga yang muncul di toko online atau yang teman-teman yang bisa ngecek itu 40 juta. Gak sampai 1 liter. Ini dia tuku susu kambing ya melukok. 40 juta gak sak kambingnya, sak sing dodol kambingnya. Masya Allah ya. Nah, maka ketika mereka itu baru sadar kapan? Ketika mati. Nah, maka peringatan itu untuk kita dengarkan, kita sampaikan, kita ikuti sebelum kita mati. Tujuannya apa? Nanti ketika mati sadari gak kasep. Ngerti kasep? Sadarnya tidak terlambat. Baik, kita baca lanjutkan.
Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan, yauma yukshafu an saq, pada hari ketika betis itu oleh Allah disingkap. Ini menunjukkan huru-hara pada hari kiamat. Allah buka tabir alam gaib, semuanya kelihatan. Kata Abdullah bin Abbas, ini terjadi di saat pertama terjadinya hari kiamat. Maka dikatakan, waqala Ibnu Juraih an Mujahid, dari Ibnu Juraih dari Mujahid, dia mengatakan, yauma yukshafu an sakin, pada hari ketika betis oleh Allah disingkap. Qala, kata Imam Mujahid sama dengan yang atas, syiddatul amri wajidduhu. Syiddatul amri wajidduhu, urusan yang begitu mengerikan dan begitu serius. Jadi tidak ada yang seserius kejadian kelak pada hari kiamat. Dan ayatnya antum kumpulkan, antum cek di AI, antum tulis saja ayat-ayat tentang huru-hara hari kiamat. Nanti Syekh AI akan menunjukkan, itu antum renungkan sebelum tidur. Wocon saat durunge turu, terus lekati maksiat wocon. Nah, itu sebagai apa? Peringatan. Wa qala Ali ibnu Abi Talha an Ibni Abbasin qawluhu, dan dari Ali bin Abi Talha dari Abdullah ibnu Abbas tentang ucapannya, yauma yukshafu an saq, pada hari ketika betis itu disingkap, huwal amru syadid al-mufdi' minal hauli yaumal qiyamah, yaitu urusan yang begitu mengerikan, yang sangat dahsyat dari huru-hara kelak yang terjadi pada hari kiamat. Maka antum tahu ada satu kisah dalam kitab, kalau saya tidak salah, saya pernah baca kisah ini di kitab Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin milik Al-Imam Ibnul Jauzi. Bukan Ibnul Qayyim, bukan Ibnul Jauzi. Itu ada cerita, sebentar ya. Ada cerita tentang seorang imam yang membaca surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai terakhir. Tapi moconnya dia enak-enak nih. Enak-enak. Setelah selesai sholat, dipanggil sama jamaah, salah seorang di antara jamaah. Kamu lihat itu, jamaahmu pingsan ngerungokno surat Az-Zalzalah. Kok saya sempet-sempet kok enak-enak no surat iki. Surah Az-Zalzalah itu dibacakan untuk menggetarkan hati tentang huru-hara hari kiamat. Lihat itu, jamaahmu semaput kabeh ndek buri. Krungu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka surat ini bukan surat untuk enak-enakan. Ke lomba qiraah. Ya walaupun tentu hukumnya yang mubah saja, tidak ada larangan. Cuma kan ayat itu dibaca sesuai makna dan isi kandungannya. Ayat tentang neraka, bagaimana cara membacanya. Ayat tentang surga, bagaimana cara membacanya. Ayat tentang ampunan Allah. Bahkan ada satu ayat dalam Al-Quran yang sekarang saya lupa. Dan memang lupa, manusiawi. Itu kalau imam lagi baca, suaranya dipelankan. Suaranya dipelankan. Itu untuk yang pernah belajar ilmu qiraah. Kenapa? Karena berkaitan dengan sesuatu yang nggak pantas dibanterno. Jadi cara bacanya itu tiba-tiba imam apa? Mengecilkan volume suaranya. Ada itu. Nah sudah, maka perkara semacam ini bukan perkara apa? Bukan perkara yang untuk seru-seruan, tapi untuk mengingatkan hati agar semakin lunak. Wa qala al-Aufi an Ibni Abbasin qawluhu ta'ala, dan dari Al-Imam Al-Aufi, dari Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan yauma yukshafu an saqin, yaqulu hina yukshaful amru wa tabdul a'malu. Kalimat yauma yukshafu an saqin, ketika betis itu oleh Allah disingkap, itu menurut Abdullah bin Abbas yang disingkap oleh Allah dua. Nomor satu, perkaranya oleh Allah dibongkar. Maksudnya apa? Keadaan yang sebelumnya kita anggap gaib, tidak kasat mata, saat itu oleh Allah tabir penutupnya dibuka. Yauma, dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, yukshaful amru. Nomor satu. Jadi sesuatu yang awalnya di dunia tertutup,
Kelak pada hari kiamat apa? Dibuka. Nomor 2, wa tabdu al-a'malu, dan amalan-amalan oleh Allah diperlihatkan. Jadi orang yang di dunia sok wapi, tiba-tiba busuk kelihatan. Orang yang di dunia dituduh dengan keburukan, ternyata orangnya baik kelihatan, seperti Pak Bahlil. Masya Allah, banyak orang menghina beliau. Aslinya api wong iku, Pak. Cuma kepepet ya toh. Iya. Nah, jadi semua yang apa? Apa tadi yang tertutup di dunia ini dari perkara gaib dibuka. Dan semua amalan-amalan manusia oleh Allah ditunjukkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Api, kalau bahasa Jawanya becik ketitik, olo ketor. Itu nanti di hari kiamat. Kalau di dunia, yo masih bisa lah nutupi ya. Masih bisa nutupi. Tapi nanti di akhirat semuanya, kata Abdullah bin Abbas, dari penafsiran yauma yukshafu an saq, itu artinya alam gaib urusannya oleh Allah, tabirnya dibuka, dan kemudian amal-amal manusia oleh Allah ditampakkan. Wa kashfuhu dukhulul akhirati, dan dibukanya itu kapan? Ketika seorang manusia masuk ke alam akhirat. Dukhulul akhirati. Jadi dunia ini, Pak, ini ditafsirkan oleh para ulama, di antara makna dunia yang kita sekarang sedang tinggal ini, mereka bilang apa? Ad-dunya sahiratun. Apa? Sihir. Sihrun. Maka dikatakan oleh sebagian ulama salaf, ittaqu as-sihr alladhi ashar min sihri Harut wa Marut. Takutlah kalian pada suatu sihir yang lebih berbahaya dibandingkan sihirnya Harut dan Marut. Tahu Harut dan Marut? Di zaman Nabi siapa? Di zaman Nabi Dzulqarnain. Itu ada 2 orang yang oleh Allah dijadikan fitnah, namanya Harut dan Marut. Sudah. Harut dan Marut itu sihirnya salah satu kemampuannya yufarriqu ma bainal mar'i wa zawjih. Iso memisahkan suami istri. Dan bisa jadi karena sihir, Pak. Hati-hati. Maka istri kita itu disimpan, ojo dipajang. Lah, serius. Maksud saya, yo antum posting sekali, 2 kali foto keluarga, yo monggo lah. Tapi jangan terlalu diumbar. Kuatirnya apa? Nanti pada bagian akhir surat Al-Qalam itu dijelaskan di sini apa? Tentang penyakit ain. Rasulullah bilang apa? La adwa wa la tiyarata. Tidak ada penyakit menular, itu tidak ada, kata Rasulullah. Tidak ada. Sing medeni tidak ada. Setelah Rasulullah ngomong, tapi hati-hati ya, kalimat tidak ada penyakit menular, jangan difahami, oh berarti tidak ada ya flu menular. Ngawur. Tidak ada penyakit menular, maksudnya dijelaskan oleh para ulama, tidak ada penularan yang kemudian tanpa sebab. Mungkin Anda interaksi dengan orang yang sedang flu, Anda interaksi dengan orang yang sedang sakit, yang kemudian memang menular. Jadi kaono menengcep ini moro-moro ketularan. Tanpa ada sebab. Wala tiyarata, dan tidak ada tatoyur itu. Tatoyur apa? Metu omah, waduh kok kempos ban kurek. Oh keliru iki mang. Aku buka lawangi motor emang gaya tangan kanan. Jadi nggak sikil iki mang. No. Coba. Atau buka toko, lah kok toko nih sepi, itu tatoyur tidak ada. Tapi ketika Rasulullah meniadakan yang 2 tadi, hadis itu ditutup dengan apa? Wal ainu haqqun. Sementara ain itu benar adanya. Jadi jangan sembarangan, jangan sembrono. Ain itu bahaya. Ain itu apa? Bahaya. Dan ain itu sebagian ulama meyakini bisa terdampak lewat foto. Walaupun saya pribadi, saya tidak condong dengan pendapat itu. Walaupun tetap harus apa? Hati-hati, gak sembarangan. Nah, sudah. Maka dikatakan di sini, wa kashfuhu dukhulul akhirati. Maka dikatakan, takutlah kalian kepada suatu sihir yang lebih ampuh dibanding sihirnya Harut dan Marut. Harut dan Marut paling pol memisahkan suami istri. Awalnya baik, saling mencintai, tidak ada masalah apapun. Tiba-tiba delok kayak musuh. Masalah kecil jadi besar. Dan itu bisa jadi karena pengaruh
Sihir. Nah, sementara sihir ini yufarriqu ma bainal mar'i wa rabbih. Kalau Harut dan Marut, suami istri pisah. Tapi sihir yang satu ini memisahkan seorang hamba dari Tuhannya. Mana lebih bahaya? Mana lebih parah? Pisah suami istri atau pisahnya seorang hamba dari Tuhannya? Mana lebih bahaya? Satu apa dua? Nomor dua. Apa sihir yang kedua itu? Sihrud dunia. Sihir dunia. Nah, maka dibilang sihir itu dunia. Dan antum tahu sihir itu apa? Yukhayyal. Menampakkan sesuatu tidak pada hakikat aslinya. Itulah sihir. Maka ketika Nabi Musa kuat-kuatan ilmu dengan tukang sihirnya Raja Fir'aun. Mereka bawa apa? Tali, tambang, tampar. Anda ngomong tambang, saya kok langsung ke arah sana loh. Masya Allah. Iya, kerungu tambang ini Masya Allah. Maka Agustus tahun depan jangan ada lomba tarik tambang. Menyinggung perasaan kaum muslimin itu. Tarik tambang ini menyinggung perasaan sekarang. Dulu tidak ada apa-apanya tarik tambang. Sekarang malah tarik-tarian. Rebutan gara-gara tambang. Ya, yuk tarik tambang tadi. Bagaimana Pak Irwan? Nah itu, ya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkanlah urusan saudara-saudara kita dari NU ya. Mudah-mudahan segera muncul islah. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah? Sampai mana tadi? Ini tukang sihirnya Raja Fir'aun meletakkan apa? Tali. Apa yang terjadi? Antum baca ayatnya. Itu disihirkan dengan cara apa? Ditampakkan di matanya Nabi Musa seakan-akan hayyatun tas'a. Seakan-akan seekor ular yang sedang tas'a, bergerak. Tapi apa? Yukhayyalu. Yukhayyalu itu dikhayalkan. Di dalam pandangan tidak kelihatan hakikatnya. Pernah enggak ngelihat wong lanang kepelet? Wong wedok welek. Kita ini jangankan ayu, elek loh. Yang ini ketok ayu, enggak usah sok-sokan anak kepelet, pret. Jadi geragas. Ya, jadi enggak usah katik gain anak dipelet tanah ini. Jadi meripati wong lanang iki rada beda, Dok ya. Masya Allah, selamat saya sekarang sudah rada rabun-rabun, Dok. Ngelihat ini saya sekarang. Ini kalau tidak saya baca sebelumnya, gremet-gremet rada aneh. Coba kalau ini masih lumayan kelihatan. Kalau yang Quran terjemah kemarin yang Masya Allah hilang belas. Nah sudah, maka sihir itu apa? Menampakkan kepada manusia penampakan yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Itulah apa? Sihir. Maka dalam riwayat Nabi Isa itu pernah ketemu perempuan. Pernah ketemu siapa? Perempuan jelek. Jelek, pol, tuwek, elek, cungkring, pol. Tapi apa? Wa 'alaiha hullatun. Tapi pakaiannya mewah. Di atasnya pakai mahkota, bajunya ibarat permaisuri, aroma parfumnya luar biasa. Padahal perempuan jelek elek, tuwek. Apa lagi? Lengkapi silakan. Ngentutan. Kok lengkap eram? Ngono kok ya urip. Nah, sudah. Terus Nabi Isa tanya, "Man anti? Kon iki sopo?" Sampai ini siapa? Dibilang, "Ana dunia." Saya ini dunia. Terus Nabi Isa tanya, "Kenapa kamu berpakaian seperti ini padahal badanmu jelek, wajahmu jelek, usiamu tua?" Kata dia apa? Untuk narik suami. Likai ajliba 'ala zauj. Supaya saya narik suami. Dalam riwayat kisah tentang Nabi Isa. Terus Nabi Isa tanya, "Terus bagaimana nasibnya suami-suamimu?" Kulluhum matu 'alai. Semuanya mati. Terus Nabi Isa tanya, "Setelah semuanya mati, sekarang kamu mau ngapain?" Cari ganti. Cari ganti. Maka apa kata Nabi Musa? Binasa suami yang sebelumnya dan akan binasa suami yang berikutnya. Maksudnya apa? Orang yang melamar dunia ndak ono ceritane selamat, binasa. Dalam kitab Syekh Ahmad Farid dikatakan begini. Dunia itu kalau dinikahi, dia minta mahar. Minta apa? Mahar. Dan dia tidak rela kecuali maharnya itu adalah agama. Jadi orang yang rebutan dunia, mesti agama ini jadi maharnya. Dan ketika engkau meninggalkan dunia, Allah akan kembalikan agama itu kepadamu. Ini ucapannya para salaf dalam kitab Syekh Ahmad Farid. Nah, sudah. Maka dengan itu dikatakan di sini apa? Kapan
manusia itu akan nampak semua hakikat aslinya tentang dunia, tentang amalannya, tentang alam gaib. Yauma dukhuli al-akhirati, ketika dia masuk ke negeri akhirat. Kenapa? Sihirnya hilang. Jadi dunia yang dulu dipandang begitu indah, waduh, rebutan ini, rebutan itu, kepengen rumah model begini, kepengen rumah model begitu, kepingin mobil ini, kepingin mobil itu, kepingin rekreasi sini, kepingin rekreasi situ. Ketika dia bangkit ke akhirat, sihirnya dunia batal, dia melihat, loh tiba nih gak ini apa-apaan nih. Dan saat itu yang tersisa apa? Penyesalan. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Wes ndak iso maneh dikongkon sujud. Isya? Sudah, kita lanjutkan. Wa kashfuhu dukhulul akhirati, dan dibukanya semua misteri ini ketika seorang manusia masuk ke negeri akhirat. Kashful amri anhu, maka semua urusannya sama Allah dibuka. Wa kadza rawad Dhahhak wa ghairuhu min an Ibni Abbas, dan ini riwayat dari Al-Imam Ad-Dhahhak dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Wa awrada dzalika kulluhu Abu Ja'far Ibnu Jarir thumma qala, dan semua kisah tadi itu diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir. Dan kemudian dia mengatakan haddatsani Abu Zaid. Jadi ditunjukkan sekarang sanad ceritanya tadi. Haddatsani Abu Zaid Umaru ibnu Shabbah, haddatsana Harun ibnu Umar al-Makhzumi, haddatsana al-Walid ibnu Muslim, haddatsana Abu Sa'id Ruh ibnu Janah an maula li Umar ibni Abdul Aziz. Jadi induk ceritanya dari siapa? Maulanya Umar bin Abdul Aziz. Maula itu apa? Mantan budak yang dibebaskan oleh Sayyiduna Umar ibnu Abdul Aziz. An Abi Burdata an Abi Musa, dari Abu Musa al-Ash'ari, an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Nabi, yauma yukshafu an saq, pada hari ketika betis itu oleh Allah disingkap. Qala, Nabi Muhammad mengatakan, an nurin azim yakhirruna lahu sujjada. Jadi ketika betis itu disingkap, itu yang muncul apa? Cahaya yang begitu terang. An nurin azim, cahaya yang begitu terang. Yakhirruna lahu sujjada, ketika dibuka tabirnya, cahaya yang begitu terang kemudian terlihat, apa yang terjadi? Yakhirruna lahu sujjada, langsung tiba-tiba sujud di hadapan cahaya tadi. Dan bisa diartikan cahaya itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ditafsirkan siapa yang tiba-tiba langsung sujud itu? Orang-orang yang ketika di dunia mereka rajin sujud ibadah. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mau ibadah, ngotot ditekuk gegere, keratat. Tapi gegernya itu apa? Balik, ngadeg manik. Ditekuk lagi sama dia, sakit. Ternyata punggung itu menolak lagi. Kembali dia berdiri. Terus sama Allah dibilang, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka disuruh sujud, mereka tidak mau. Terus Allah bilang pada akhir ayat, padahal dulu mereka itu diminta untuk sujud, wa qad kanu yud'auna iyas sujudi wa hum salimun. Padahal dulu waktu di dunia mereka diminta sujud dalam keadaan mereka masih bisa, tapi sekarang tidak bisa. Begitu ya. Baik jamaah sekalian, itu dulu yang kami sampaikan di malam hari ini. Insyaallah berikutnya kita lanjutkan. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Orang-orang yang dulunya di dunia tidak mau sujud, itu oleh Allah diibaratkan orang yang sombong. Maka nanti balasannya pada hari kiamat apa? Allah liputi wajah mereka dengan kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan ahli sujud. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita, anak turun kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, ahli sujud. Sujud dunia, selamat akhirat. Sujud dunia, mulia akhirat. Sujud dunia,
mendapatkan surganya Allah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah ya Rabbana ya qadhiyal hajat ya ilahana ya sami'ad du'a. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin ya Allah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang masih hidup ataupun mereka yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram, ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang besar maupun yang kecilnya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang kami lakukan terang-terangan maupun yang kami lakukan sembunyi-sembunyi. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka, kasihani mereka, rahmati mereka ya Allah, sebagaimana mereka merawat kami dengan penuh kasih sayang di waktu kami kecil dahulu ya Allah. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram, siapa di antara orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkanlah usianya ya Allah di dalam ketaatan kepadamu, sehatkanlah fisik dan badannya ya Allah, bahagiakanlah hatinya ya Allah, istiqomahkan mereka di dalam beribadah kepadamu ya Allah, dan kelak setelah usia yang panjang, wafatkan mereka dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Dan ya Allah, siapa di antara orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, ampuni setiap dosa-dosa mereka ya Allah, ampuni segala salah dan khilaf mereka ya Allah, jauhkan mereka dari azab kubur ya Allah. Terimalah segala amal kebaikan, ibadah dan perjuangan mereka ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka taman di antara taman-taman syurga ya Allah. Ya Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah, karuniakanlah kepada kami hidayah darimu ya Allah. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk menjaga kehormatan kami ya Allah. Berikanlah kepada kami kekayaan yang menjadikan kami tidak meminta-minta kepada manusia ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mendirikan salat ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mendirikan salat ya Allah, dan jadikan pula anak turun kami mereka yang senantiasa mendirikan salat ya Allah. Allahumma ya Rabbana ya ilahana ya habiba qulubina ighfir dhunubana wastur uyubana washrah sudurana wa nawwir qulubana wakhtim ya Allah bisalihati amalana. Ya Allah, tutupkanlah aib-aib kami ya Allah. Tutuplah aib-aib kami ya Allah. Tutupi rapat keburukan kami ya Allah. Lapangkan hati dan dada kami ya Allah, dan jadikanlah kami engkau tutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rabbana ya Allah ya dzal jalali wal ikram, jagalah putra-putri kami dari dosa dan kemaksiatan ya Allah. Selamatkan mereka dari pertemanan yang buruk ya Allah. Jauhkanlah mereka dari minuman keras, jauhkanlah mereka dari perzinaan, jauhkanlah mereka dari perjudian, dan jauhkan mereka dari fitnah dan dosa-dosa besar ya Allah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, siapa yang datang di antara kami dalam keadaan membawa hutang ya Allah, mudahkanlah dengan kekayaan-Mu mereka untuk melunasi hutangnya ya Allah. Siapa di antara kami yang datang membawa masalah ya Allah, dengan karunia-Mu selesaikan dan berikan jalan keluar dari masalahnya ya Allah. Siapa di antara kami yang datang dalam keadaan hatinya bersedih ya Allah, tidaklah mereka pulang dari majlis ini kecuali Engkau memberikan kebahagiaan sebagai ganti dari kesedihannya ya Allah. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Ya Allah, karuniakan kepada kami taubatan nasuha sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, wafatkan kami ketika kami sedang sujud di dalam salat kami ya Allah. Wafatkan kami ketika kami sedang berpuasa ya Allah. Wafatkan kami ketika kami sedang membaca Al-Quran ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.